أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali sama-sama akan mempelajari hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam ajaran agama kita. Ya, mudah-mudahan apa yang selama ini disampaikan di dalam kajian-kajian ini memberikan manfaat, memberikan faidah kepada seluruh saudara-saudaraku ya dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat di dunia dan juga untuk nanti kelak di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan. Nah, untuk kali ini saya juga ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan apa yang sering terjadi di antara kita. Banyak di antara kaum muslimin ya yang sangat disayangkan masih suka melakukan, masih suka mengucapkan ya hal-hal yang sebetulnya tidak ada faidah buat dia, tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk dia dan juga untuk kaum muslimin. Dan bahkan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan itu malah menjadi suatu keburukan, menjadi suatu kejelekan buat dia dan buat orang lain. Ya, maka andai kata ada di antara saudara-saudaraku yang masih melakukan, yang masih mengucapkan hal-hal seperti itu, maka tinggalkanlah. Ya, karena kita siap ataupun tidak siap, percaya ataupun tidak percaya, nanti pasti akan menghadap ke hadapan Allah yang akan memberikan kepastian hukum, yang akan membalas setiap apapun yang kita kerjakan atau apapun yang kita ucapkan kelak di hari kiamat. Jadi bagi kita yang memang sangat yakin bahwa apa yang kita kerjakan nanti akan berakibat, akan berefek nanti di hari kiamat, maka dari sekarang hendaklah menjaga diri, memelihara ucapan, lisan, perkataan, dan juga menjaga sikap, perbuatan, ataupun amalan yang akan mengakibatkan keburukan, yang akan mengakibatkan kejelekan kelak di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari, sudah 14 abad tahun lalu lebih ya, sudah mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, dan juga banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan perkara-perkara ini. Tapi yang saya ambil di sini adalah satu hadis yang ya cukup masyhur ya, yang sering disampaikan oleh para ulama, oleh para asatid yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Abu Hurairah kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Min husnil islamir mar'i tarakuhu ma la ya'nihi. Min termasuk dari sebahagian dari husni, bagusnya, eloknya, baiknya Islam, keislaman al-mar'i seseorang. Jadi termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang, jadi orang bisa dinilai Islamnya sudah baik atau belum, adalah apa? Tarkuhu, yaitu dia meninggalkan, ya, dia menjauhkan ma apa-apa la yang tidak, yakni memberikan faidah, yang memberikan manfaat, yang memberikan arti kepadanya.
Jadi kita bisa melihat orang itu Islamnya bagus, Islamnya baik atau tidak, itulah bagaimana dia itu mampukah atau sudahkah dia meninggalkan perkara-perkara, hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan arti buat dia nanti di hari kiamat. Ya. Jadi kalau andai kata ada orang merasa Islamnya baik, tapi suka mengucapkan perkataan yang tidak ada gunanya, suka mengerjakan hal-hal yang tidak ada faedahnya, ya, atau apapun itu dari sisi agama, dari penilaian Al-Quran, dari penilaian hadis, ya, dari apa yang disebutkan Allah, disebutkan Nabi dalam hadis misalnya, yaitu bahwa tidak ada gunanya, maka sekuat apapun, seyakin apapun dia mengatakan bahwa dia sudah Islamnya baik, tetap dikatakan belum baik dia, karena disebutkan oleh Nabi tadi, termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang itu adalah jika dia meninggalkan apapun yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, yang tidak ada arti bagi dia. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, dan juga beberapa riwayat yang lain. Nah, hadis ini disebutkan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh para pensyarah hadis. Ya, hadis ini adalah merupakan aslun azimun, merupakan pondasi, yang merupakan dasar, merupakan asas yang sangat besar. Ya, min usulil adab, dari dasar-dasar pengajaran adab, dari masalah akhlak, ya. Jadi kita kalau ingin memiliki adab yang mulia, ingin memiliki akhlak yang luhur, jikalau ingin memiliki perangai, perilaku yang baik, nah ini harus dipahami, ya, harus diketahui, dan kalau sudah paham kita amalkan. Sebagaimana telah menghikayatkan Al-Imam Abu Amr bin As-Silah, sebagaimana telah dihikayatkan oleh Imam Abu Amr bin As-Silah dari Abu Muhammad bin Abu Zaid, Imamul Malikiyah, seorang imam dari kelompok mazhab Maliki, fi zamanihi, pada zamannya, bahwasannya dia, yaitu Abu Muhammad bin Abu Zaid ini, qala, pernah berkata, jima'u adabil khair wa azimmatuhu tatafaraqu min arba'ati ahadis. Ya, jadi katakan dia himpunan, kumpulan adab kebaikan. Jadi himpunan dari perkara-perkara yang baik, ya, dan merupakan azimatuh yang paling pokok, itu tatafara'u, dia terbagi min arba'ati, dia terdapat di dalam 4 hadis. Ya, jadi kalau bicara masalah adab, setiap kita harus memahami 4 hadis ini. Nah, kemudian katakan di situ, yang pertama adalah qaulun Nabi. Dia harus memahami, dia harus mengerti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kata beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia, ya, yaqul, hendaklah dia mengucapkan, hendaklah dia berkata khairan, yang baik, ya. Jadi kalau tanda-tanda orang beriman, ya, ketika dia hendak berucap, ketika dia berkata, dia pasti mengucapkan yang baik, bukan keburukan, bukan kejelekan, bukan perkataan keji, ya, bukan cacian, bukan makian, bukan, tapi adalah khairan, kebaikan. Nah, ukuran kebaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan apa yang diperintah dalam Al-Quran atau yang dicontohkan Rasul dalam hadis, berarti itu khairan, kebaikan. Atau kalau dia tidak mampu untuk mengatakan yang baik karena ketidaktahuannya, ketidakpahamannya, ya, maka yang kedua adalah hendaklah liyasmut, hendaklah dia diam. Jadi itulah tanda-tanda orang yang beriman, ya, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya. Jadi pada saat dia hendak melontarkan suatu ucapan, ketika hendak dia mengucapkan suatu ucapan, nah, apa ya isi daripada ucapan itu? Kebaikan atau keburukan? Kalau dia beriman, pasti dia hanya mengucapkan kebaikan-kebaikan. Atau kalau tidak mampu dia mengucapkan kebaikan, kalau dia memang orang beriman, ya diam. Ya, terkadang kita begini, banyak di antara kita itu mulut rasanya gatal gitu. Ya, kalau seandainya kita belum mengomentari tentang ucapan seseorang, kayak setiap omongan orang itu harus dikomentari. Ya, apakah itu perkara-perkara dunia atau perkara agama? Setiap orang berbicara, ustadz berbicara, itu semua dikomentari. Makanya sering kita ini, ya, ketika menuntut ilmu, ketika kita ini bertanya tentang suatu ilmu agama lah misalnya, itu terkadang kita ini mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, ketika kita ngaji, ya, di suatu kajian misalnya,
Tapi karena memang niatnya mencari pembenaran bahwa selama ini apa yang kita lakukan benar misalnya, ya maka kita datang di situ. Tapi kalau ternyata apa yang dikaji itu, apa yang dijelaskan bertentangan dengan hawa nafsu kita pergi dari situ. Padahal apa yang disampaikan itu adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka kita ngaji di situ adalah mencari pembenaran. Begitu pun ketika kita bertanya, ya. Dan terkadang setelah dapat keluar dari kajian itu, baik itu dia ikut kajian atau sekedar bertanya, di luar dia berkomentar. Oh, ustadznya begini-begini, kajiannya begini-begini, dan seterusnya. Ya, atau dia di media-media juga begitu, selalu mengomentari apapun dia ucapkan oleh orang lain. Nah, itu merupakan tanda orang yang belum sempurna, belum baik keimanannya. Ya, jadi kalau memang ada faedahnya kita komentari, memang ada manfaatnya, memang ada kebaikan, ya komentari dengan kebaikan. Ya, tapi kalau tidak ada manfaatnya kita diam. Ya, jangan selalu kita berbicara setiap kali orang ya berbicara. Ketika ada orang berbuat, kita pasti mengomentarinya. Nah, itu penyakit-penyakit ya orang-orang yang belum memiliki hidayah atau belum tersentuh hidayah itu begitu. Ya, selalu mengomentari, selalu berucap yang tidak berfaedah. Makanya sekali ulang bahwa tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik, atau kalau tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Itu yang pertama, ya. 4 hadis, yang pertama itu adalah hadis itu, ya. Jadi kalau kita ingin menguasai, kita ingin memiliki adab yang luhur, memiliki akhlak yang mulia, pertama adalah pahami hadis ini. Ya, bergaulah dengan manusia, beradaptasilah dengan manusia, tetapi jangan kita memudah-mudahkan diri kita untuk mengomentari, mengucapkan apapun ya kepada orang, hanya ingin sekedar kita eksis untuk menunjukkan bahwa kita ini juga orang yang pandai, bahwa kita ini orang yang pintar, bahwa kita ini orang yang kritis. Jangan begitu. Ya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua adalah sabda Nabi. Yang B ya adalah wa qauluhu, dan sabda Nabi. Yang hadis pertama tadi dibaca adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi hadis yang kedua. Ya. Jadi kalau kita memang ingin memiliki adab, ingin memiliki akhlak yang baik, pahami hadis ini. Termasuk daripada bagusnya, termasuk dari eloknya keislaman seseorang. Jadi Islam itu indah sebetulnya. Islam itu bagus sekali. Ya, nggak mungkinlah Allah itu menurunkan Islam buat umat manusia melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara, yaitu dengan perantara malaikat Jibril atau apa misalnya, kalau tidak ada kebaikan di dalam Islam. Ya, sehingga Nabi juga mengatakan dalam hadis, umirtu an uqatil nas hatta yashhadu alla ilallah wa anni Muhammad Rasulullah. Ya, jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, sehingga mereka mengucapkan syahadat, sehingga mereka bersahadat, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Itu adalah sebagai seorang muslim. Ya, pasti ada kebaikan di dalam Islam itu. Ya, makanya kalau andai kata seseorang itu ngakunya Islam, ya, tetapi tidak baik keislamannya, sayang. Ya, Islam bahkan sejak lahir, bahkan keturunan, ya, tapi tidak kelihatan Islamnya. Kenapa dia tidak nampak keislamannya baik? Tidak tampak keislamannya itu adalah sederhananya karena dia suka melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Dia suka mengucapkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Bahkan untuk orang lain bikin orang kesel terus. Hobinya mendebat orang, menyalahkan orang, mau menang sendiri dan seterusnya. Maka yang begini harus kita tinggalkan. Inilah hadis kedua. Ya, jadi himpunan adab ya yang harus kita pahami sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Abu Muhammad bin Abu Zaid itu. Dia salah seorang imam dari mazhab Maliki pada masanya. Ya, di antara himpunan, di antara kumpulan hadis itu adalah yang kedua, yaitu termasuk daripada bagusnya keislaman seorang adalah meninggalkan yang tidak berguna atau tidak berfaedah. Nah, itu. Yang ketiga hadisnya adalah ya sebagaimana telah disebutkan juga dalam hadis ya dari Abu Hurairah juga, Rasul pernah mengatakan ketika diminta nasihat, kata Rasulullah, la taghdab, jangan suka marah. Jangan suka emosi. Jangan suka temperamental. Jadi jangan orang menyelisih perkataannya, menyelisih perbuatannya atau apalah, kemudian kita serta-merta langsung emosional, langsung marah-marah.
Ya, dalam hadis yang dikatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka untukmu surga. Ya, dan dalam Al-Qur'an juga banyak sekali. Nanti suatu saat kita akan belajar tentang keburukan dari sifat marah ini, insyaallah. Ya, itu. Ya, karena sifat marah ini banyak sekali keburukannya. Kebenaran yang di depan mata dia, ya, yang ada di hadapan dia, itu bisa tertutup gara-gara marahnya. Ya, emosi seseorang ya terhadap seseorang lain misalnya, itu akan tertutup dengan amarahnya itu. Ya, dia sebetulnya orang itu yang menyampaikan itu benar. Cuma karena dia emosional, dia marah atau dia kesal, maka kebenaran yang disampaikan kepadanya itu dia akan tolak. Itulah bahaya emosi, bahaya marah ya yang harus juga kita jauhi. Nah, itu makanya ini ada hadis ya yang ketiga yang menjelaskan tentang himpunan masalah adab atau akhlak ya. Kemudian yang keempat yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi orang mukmin itu dia mencintai saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Atau dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Siapakah di antara kita yang suka kita terluka? Ya, kita dihina, kita direndahkan, kita digibah. Siapa yang suka kita diperlakukan seperti itu? Pasti kalau ada kata ada orang menggibah kita, ada orang memfitnah kita, ada orang menyakiti perasaan kita, ada orang melukai kita, ya orang menipu harta kita, dan pasti kita nggak suka. Nah, ketidaksukaan kita ini seperti itu kepada diri kita, seharusnya begitulah kita kepada saudara kita. Kalau kita tidak suka digibah, jangan menggibah. Kalau kita tidak suka difitnah, jangan memfitnah. Kalau kita tidak suka dilukai hati kita, jangan suka melukai hati orang. Jaga ucapan, jaga perkataan, jaga sikap. Ya, makanya kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini juga penting kalau kita bahas nanti insyaallah. Nah, itulah 4 hadis yang merupakan himpunan adab atau akhlak. Ya, kalau orang ingin memiliki dasar akhlak yang baik, pahami hadis ini. Milikilah hadis ini. Ya, makanya hadis yang tadi yang kedua itu termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Ya, bagi dia adalah merupakan aslun azimun min usulil adab. Merupakan dasar, merupakan pondasi yang sangat besar, yang sangat agung di antara pondasi-pondasi tentang adab. Kemudian walihada oleh karena itulah ja'alahu min husnil Islam. Oleh karena itulah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan sifat ini, yaitu meninggalkan yang tidak berguna ini, termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang. Karena apabila keislaman seseorang itu sudah bagus, ya, jadi kalau keislaman seseorang itu sudah baik, sudah hasan, sudah bagus, pasti dia akan meninggalkan apa-apa yang tidak berguna buat dia di dalam ajaran Islam ini, baik minal aqwal wal af'al, baik dalam perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan. Jadi perkataan-perkataan yang tidak berguna, perbuatan yang tidak ada faedah, pasti dia akan tinggalkan. Ya, dia sering ngumpulnya bersama orang-orang yang suka ngerokok misalnya, dia ngumpulnya bersama orang-orang yang suka ganggu orang di jalan misalnya. Ya, bahkan lebih daripada itu, ya, komunitasnya kaum pembegal misalnya, komunitasnya ada orang-orang yang suka mencopet misalnya. Kalau dia Islamnya bagus, dia akan tinggalkan. Ini bukan sekedar tidak berguna, tapi berefek buruk, ya, baik itu di dunia atau nanti di hari kiamat. Jauhi aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang membawa keburukan buat kita. Karena yang tidak berguna aja harus kita tinggalkan, apalagi berakibat buruk. Sebagaimana juga telah dijelaskan bahwa Islam itu ya tadi ya fi'lal wajibat. Karena Islam itu sudah menetapkan, sudah membuat ketetapan, membuat keputusan apa? Fi'la mengerjakan al wajibat, kewajiban-kewajiban. Jadi kita kalau sudah Islam, kalau kita sudah menerima ajaran Islam, itu konsekuensinya ya adalah kita harus mengerjakan kewajiban-kewajiban. Ketika seseorang itu merasa dirinya sebagai seorang muslim atau seseorang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat, maka dia harus siap melaksanakan sholat.
Dia harus siap melaksanakan puasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji jika mampu misalnya, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Ya, dia kerjakan hal-hal yang berfaedah. Dia kerjakan hal-hal yang bermanfaat buat dia di dunia, apalagi nanti untuk hari kiamat. Ya, sebagaimana juga telah dijelaskan ya dalam hadis ya Jibril alaihissalam bahwa innal Islam al kamil mamduh, ya. Jadi bahwa keislaman yang sempurna lagi terpuji itu adalah masuknya di situ, ya. Jadi masuk di dalam keislaman yang sempurna itu, keislaman yang terpuji itu apa? Yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi kita bukan hanya mengerjakan kewajiban. Kalau Islam kita ini sudah terpuji, Islam kita ini sudah sempurna, kita juga pasti akan meninggalkan ya muharamat yang diharamkan. Ya, kita nggak akan minum minuman keras, kita tidak akan berjudi, kita tidak akan berzina, kita tidak akan melakukan kemusyrikan, kita nggak akan menyakiti orang, ya, apalagi sampai melukai fisik orang dan seterusnya. Itu kalau ya kita ini sudah ya menyatakan ya memproklamirkan bahwa kita seorang muslim, sebagaimana ya disebutkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya, bahwasanya beliau pernah menyatakan, yaitu kata beliau, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi yang namanya seorang muslim itu, seseorang dikatakan muslim itu adalah yang kaum muslimin lain, ya tetangganya, temannya, ya kerabatnya, sahabatnya yang muslim lain itu selamat min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Ya, jadi kita dikatakan sebagai seorang muslim kalau tetangga kita, kalau sahabat kita, kalau kerabat kita, kalau kakak dan adik kita, atau orang tua kita, atau pasangan hidup kita selamat dari lisan kita. Selamat dari ghibah, selamat dari fitnah, selamat dari cacian, makian, ya selamat dari segala macam perkataan-perkataan yang buruk ya kepada mereka. Itu seorang muslim itu begitu. Orang lain selamat dari mulut dia. Ya, tapi kalau misalnya kita ini sering menggunjing, sering mencaci, memaki, melaknat ya orang lain, nah, berarti kita belum muslim. Atau kalau muslim juga ya termasuk muslim yang buruk atau muslim yang tidak sempurna keislamannya. Dan bukan hanya dari lisannya saja, tapi juga wayadihi, dan tangannya. Jadi kalau kita seorang muslim yang baik, tidak akan kita dengan tangan kita melukai orang lain, mengambil harta orang lain, atau apalagi yang lain yang dilakukan oleh tangan kita. Nah itu. Makanya seorang muslim itu ketika dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, atau seseorang itu kalau dia menganggap dirinya sebagai seorang muslim, ya maka dia harus mengerjakan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, dan dia meninggalkan yang diharamkan. Nah ini keumuman daripada hadis tadi, muslim itu adalah yang kaum muslimin lain selamat dari lisannya dan dari tangannya. Nah kita bagaimana? Ya, apakah kita sudah seperti itu? Sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, orang-orang yang di sekitar kita yang muslim itu, apakah sudah selamat dari lisan kita? Atau mungkin pembantu kita, supir kita yang punya itu, ya apakah sudah selamat? Atau menantu kita, mertua kita, apakah sudah selamat dari lisan dan tangan kita? Ya, tapi itulah ya yang terjadi di masyarakat. Ini juga sudah banyak kejadian. Ya kadang-kadang ya orang-orang di sekitar kita ini tidak pernah selamat dari mulut kita. Ya, karena mungkin ya pemahaman apa yang kita selama ini lakukan itu ya belum sempurna, belum baik. Ya, atau mungkin kita nggak punya keyakinan bahwa semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan nanti akan berakibat, ya akan berdampak buruk di hari kiamat. Maka kita seenak-enaknya aja, semau kita, ya untuk mengucapkan apapun, kemudian melakukan apapun. Nanti tahu-tahu di hari kiamat celakalah kita. Ya, dan Nabi juga pernah mengatakan dalam hadisnya itu. Kata Nabi, aksaru khotayabni Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lisannya. Hati-hati. Jadi Nabi sudah memprediksi, Nabi sudah menjelaskan, sudah menggambarkan kepada kita bahwa kebanyakan dosa anak Adam itu ada pada lisannya.
Ya, makanya kata Nabi ketika ada orang bertanya, "Ya Rasul, wa man najat?" Ya Rasul, apa itu yang namanya keselamatan? Kata Nabi, "Amsik alaika lisanak." Ya, tahanlah lidahmu atasmu. Nih, kunci. Jangan kita sembarang berucap. Jangan sembarang kita ini berkata. Ya, jaga lisanmu atasmu. Ya, kemudian wabki ala khati'atik, nangislah kamu atas perbuatan dosamu. Jadi kalau kita habis berbuat salah, berbuat dosa dan kita sadar, segeralah kita bertobat kepada Allah. Kita menangis. Kenapa kita sampai melakukan dosa tersebut? Dan nah, itulah yang dikatakan keselamatan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan dalam sebuah hadis juga, ya, di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah ditanya ya tentang suatu perkataan. Ya, ditanya beliau, anu akhodu bima natakallamu bihi, ya Rasul, apakah kita nanti akan dihukum, kita akan dibalas, ya kita akan dibuat perhitungan dengan apa yang kita ucapkan? Apa gara-gara kita berucap nanti kita akan masuk neraka? Apa kita akan disungkurkan ke dalam api neraka? Apakah gara-gara ucapan yang lebih seperti itu? Kemudian faqala, Nabi menjawab, sakiatka ya ummuka ya Mu'ad. Ya, jadi pertanyaan dari Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ibumu telah kehilanganmu. Jadi bahasa kita, kemana aja kamu selama ini? Apakah belum pernah mendengar hadisku ini? Yaitu kata Nabi, ya ini kita jadikan dasar, wahal yakubun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu al sinatihim. Jadi wahal yakubu, dan tidaklah manusia itu tersungkur ya ala manarihirihim, atas hidung-hidung mereka, finar, ke dalam neraka. Jadi tidaklah manusia itu dicampakkan, disungkurkan ke dalam neraka atas hidung mereka itu, illa, melainkan karena hasoid, karena hasil, karena panenan dari al-sinatihim, dari lisan-lisan mereka. Jadi kenapa orang kebanyakan disungkurkan ya ke dalam neraka itu? Ya karena hasil perkataannya. Nganggap sepele dia berkata. Hati-hati kita makanya. Jadi perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan faedah, yang tidak mendatangkan jaga, jangan sampai kita ucapkan. Apalagi kalau perkataan itu mengandung maksiat, mengandung kemurukan Allah, akan menyebabkan kita masuk neraka. Nah, apalagi itu. Ya, karena kita mengatakan hal-hal yang tidak ada gunanya saja, debat nggak karuan. Karena kita hobi itu begitu. Ya, ketika ada orang di Facebook misalnya, atau di Twitter misalnya, ya, atau di WA misalnya, mengirim sesuatu tulisan, memposting sesuatu, wah kita langsung brok, ngucap ini, ngucap itu. Ya padahal nggak ada gunanya juga. Ya kadang-kadang kita merasa paling hebat, kita merasa udah paling benar, kita merasa paling ahli. Padahal kita juga kesana belum pernah, menguasai bidang juga tidak. Tapi rasanya ini gatal. Ya, tangan kita atau mulut kita kalau tidak membalas, kalau tidak mengkritisi itu. Ya, padahal orang, kalau dia tahu, orang lain tahu bahwa dia tuh sebetulnya bodoh, dia tuh nggak ngerti apa-apa. Cuma nggak tega aja mengatakan itu, karena menjaga lidahnya, karena menjaga tangannya. Nah itu. Ya, jadi jangan semua omongan orang, atau ada semua info, semua berita itu kita tanggapi ada manfaatnya atau tidak. Kalau tahu misalnya juga ada faedahnya segala macam, ya juga harus berhati-hati. Ya, belum lagi harus ngecek beritanya benar atau tidak, hoak atau bukan, sumbernya dari mana. Ya, kalau misalnya benar juga beritanya, ada nggak faedahnya buat kita? Ya, kalau faedahnya tidak ada, ya jangan gitu. Dan seterusnya lah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, karena ini hanya sekedar mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, supaya kita ini menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita. Ya, karena untuk menunjukkan bahwa Islam kita baik itu adalah meninggalkan yang tidak berguna, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka apabila keislaman itu sudah bagus, ya, maka iqtado. Jadi menetapkan keislaman seseorang yang sudah baik itu, ya, konsekuensinya, ketetapannya adalah tarku malayakni kullihi minal muharamat. Dia harus meninggalkan apa-apa yang tidak berguna seluruhnya dari hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi kalau andai kata dia tahu dalam Al-Quran, dalam hadis ini diharamkan, maka dia tinggalkan. Walaupun hawa nafsunya, walaupun syahwatnya, ya, walaupun dirinya menyukai itu, tapi karena memang dia ingin menjadi seorang muslim yang baik, ingin baik keislamannya, maka dia tinggalkan. Walaupun dengan dia meninggalkan itu banyak kawan-kawannya tidak suka.
Banyak teman-temannya akhirnya mencibirnya, meninggalkannya. Nggak masalah, karena kita ingin Islam kita baik. Kemudian juga meninggalkan mustabihat, hal yang sifatnya subhat. Jadi yang subhat saja kita tinggalkan, apalagi ini yang diharamkan. Wal makruhat, dan juga hal-hal yang dibenci, ya, perkataan yang tidak disuka, perkataan yang dibenci, atau apapun itu, ya. Maka itulah, jadi kalau kita ini ingin memiliki keislaman yang baik, atau Islam kita ini sudah baik, maka konsekuensinya adalah kita harus meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang syubhat, atau perkara-perkara yang dibenci atau tidak disukai. Yaitu, dari itu memang tidak mudah. Apalagi ini sudah merupakan perbuatan yang sudah mendarah daging. Kayaknya untuk meninggalkan itu susah. Ya. Orang kalau sudah terbiasa suka mencari berita negatif orang, ya, menyebarkan berita negatif orang, ya, untuk jadi konsumsi orang banyak misalnya, untuk meninggalkan perilaku ini ya susah. Ya, orang kalau udah biasa nyamber ucapan, ya, nyamber tulisan, kalau tiba-tiba nggak nyamber itu omongan, nggak nyamber tulisan kita ya ke orang itu, maka sulit kita. Udah terbiasa begitu. Jadi dia itu ibarat api, kalau ada bensin langsung nyamber. Nah, untuk tidak begitu itu berat. Ayo belajar. Dan Nabi pernah mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Jadi kalau juga masih meragukan, tinggalkan aja. Ila ma la yaribuka, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Ya, hadis sudah mengatakan, dan kita tidak boleh ragu lagi. Kita harus meninggalkan apa yang tidak berguna buat kita. Kita nggak ragu, karena sudah Nabi katakan, tinggalkan. Ya, belajar kita memberikan faedah untuk diri kita, untuk orang lain. Nah, semua ini adalah untuk kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ya, karena apa-apa yang sekarang kita ini ucapkan, atau yang kita lakukan, ya, sebagaimana Allah juga pernah mengatakan di dalam banyak ayat, misalnya di dalam Al-Quran, ya, surat Qaf, ya, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah nih, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan ya oleh dirinya. Ya, jadi apapun yang dibisikkan, apa yang diwaswaskan, apa yang terbetik dalam hatinya, Allah tahu. Dan kami ini adalah lebih dekat ya kepada orang itu daripada urat lehernya sendiri. Nah, ini kita ambil, id yatalaqal mutalakian anil yamin wa anishimal qa'id. Dan ingatlah ketika ada dua orang malaikat yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Nah, kedua malaikat itu ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan yang baik ucapannya itu bisik-bisik, ya, ucapannya itu pelan, samar, apalagi suara keras, ya, maka melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu menyertai dan malaikat yang mencatat. Ya, jadi ada malaikat, ya, kalau bahasa kita ada raqib dan atid. Setiap kali kita membisikkan suatu perkataan, malaikat itu mencatat apapun yang kita katakan. Setiap kali kita komentar dengan mulut kita, dengan tangan kita, ada catatannya. Ya, kita bisa menghapus di medsos misalnya, tapi tidak bisa menghapus apa yang dicatat oleh malaikat, kecuali dengan taubat, kecuali dengan menyesal atas apa yang kita tulis atau apa yang kita ucapkan. Karena disitulah kita harus berhati-hati. Karena setiap ucapan kita, sekecil apapun, serahasia apapun, sesamar apapun ucapan kita, ya, maka ada malaikat yang selalu mencatat, malaikat yang selalu merekam apapun yang kita ucapkan. Alhamdulillah. Maka berhati-hati. Begitu dalam amalan. Jadi Allah mengatakan lagi, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fih. Dan tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan, dan tidaklah engkau mengucapkan atau membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan tidaklah engkau mengerjakan suatu amalan, melainkan kami menyaksikan ketika kalian melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita keadaan bersedih, kecewa, ya, kita kesal, dongkol sama orang, atau kita membaca Al-Quran, ya, tidak dikeraskan bacaan kita hanya berbisik saja karena kondisinya begitu misalnya,
atau kita ini misalnya melakukan suatu perkataan ya, atau mengerjakan suatu perbuatan misalnya, nah melainkan Allah menyaksikan, Allah melihat apapun yang kita lakukan itu. Itu sebagaimana dalam Quran surat Yunus. Ya, jadi artinya semua apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semuanya Allah tahu, Allah menyaksikannya, dan nanti akan berdampak, berefek di hari kiamat, berakibat di hari kiamat, dibalas. Ya, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan nanti, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Nah, hal-hal yang tidak berguna pun dibalas. Untuk apa kita mengerjakan ya yang tidak ada gunanya itu? Karena Nabi sudah ingatkan kok, bagusnya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak berguna. Nah, kita masih melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya nanti hisab di hari kiamat. Ya, jadi jangan dianggap bahwa ini adalah perkara-perkara yang mudah atau gampang begitu saja. Ya berhati-hatilah. Nah, nah itu. Jadi kaitan juga dengan termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang itu adalah di dalam sebuah hadis ya dengan sanad yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani, ya disebutkan di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fima la yaknihi. Nah, ini penegasan di sini. Termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang, inna sesungguhnya min termasuk dari sebahagian dari husni bagusnya Islam, keislaman al-mar'i seseorang adalah apa? Qillatul kalam, sedikitnya berbicara. Ya, fima la yakni. Ya, pada apa-apa yang tidak ada gunanya. Jadi termasuk daripada bagus keislaman orang meninggalkan yang tidak berguna, ya Nabi sudah jelaskan sebetulnya dalam masalah ucapan. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa kita Islam kita sudah bagus, sedikit bicara yang tidak berguna. Ya, jadi jangan kita sok pintar, kita sok pandai, kita kemana-mana bicara. Ya, kita berbicara boleh silahkan. Ya, bahkan kalau andai kata seorang dai, seorang ustaz, seorang ulama tidak berbicara, ya nggak ada gunanya keilmuannya. Dia harus berbicara. Ketika seseorang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, ya dia berbicara, tapi berbicaranya pasti baik. Karena pembicaraan itu sesuai dengan arahan dari Allah dalam Al-Quran dan sesuai dengan arahan Nabi di dalam hadis. Nah, baru itu katakan perkataan yang baik. Tapi kalau kita bicara sembarangan, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, semua adalah merupakan unek-unek dalam dirinya, semua olah pikirnya, logikanya, akalnya keluar dari hawa nafsunya, pasti tidak akan berguna itu. Ya, cuma orang-orang yang begini biasanya susah untuk introspeksi diri karena udah merasa hebat. Ya, jadi meninggalkan yang tidak berguna itu, ya yang dimaksud itu barangkali adalah dengan sedikitnya ucapan pada apa-apa yang tidak berguna bagi dirinya, maka persedikitlah berbicara makanya. Ya, jadi jangan kita mengumbar, janganlah kita seenaknya berbicara ya tanpa kita pikirkan akibatnya atau efeknya. Ya, tapi sayanglah masih banyak di antara kita kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Kemudian di dalam sebuah riwayat di sini dikatakan ada orang-orang pernah masuk menemui beberapa orang sahabat ya pada saat sahabat ini sedang sakit ya, dan wajah sahabat yang ditengok itu, yang sedang dikunjungi itu ya dalam kondisi yatahallalu, dalam keadaan wajahnya cerah, bersinar ya seperti hilal gitu istilahnya. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada sahabat ya, an sababin, lalu mereka bertanya tentang sebab ya kenapa wajahnya itu berceria, cerah, bersinar itu. Kemudian sahabat ini menjawab, ma min amalin awsaqu indi min khuslatain. Jadi tidak ada suatu amalan yang lebih aku pegang di sisiku dari dua perkara. Apa itu? Kuntu la atakallamu fima la yaknini. Ya, jadi aku ini tidak akan berbicara tentang apa-apa yang tidak berguna buat saya. Itu. Jadi kenapa wajah sahabat yang sakit ini ketika ditengok, dia itu adalah merupakan sifat orang mukmin sebetulnya. Wajah selalu bersinar. Walaupun misalnya orangnya hitam barangkali, dari sisi wajah kurang ganteng barangkali, tapi ceria kan kelihatan orang. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena sahabat ini ya tidak mau berbicara yang tidak berguna buat dia.
Kemudian wa kana qalbi saliman lil muslimin, dan yang kedua adalah hatiku ini selamat, ya, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam, pokoknya bersih lah, selamat, yaitu lil muslimin, kepada umat Islam, ya. Ketika misalnya dia adalah seorang yang menuntut ilmu, kemudian ternyata datanglah lagi orang lain yang lebih pandai dari dia senang malah, tidak kemudian iri atau dengki atau kesel, ya. Atau ketika misalnya ada orang di dalam komunitasnya, dalam lingkungan yang lebih ganteng atau lebih cantik, atau yang lebih mapan ekonominya misalnya, ya, atau ada ustadz yang lebih mumpuni dalam penyampaian, lebih banyak pengikutnya ada di lingkungan dia misalnya, ya, hatinya saliman, selamat, nggak ada iri, nggak ada dengki, bahkan dia merasa senang terbantu dalam dakwah, merasa senang, ya, karena ada teman untuk beribadah kepada Allah. Nah, itulah yang menjadikan, ya, wajah orang tersebut, ya, sahabat Nabi itu yatahallalu, yaitu bersinar cerah. Nah, itu. Nah, jadi kita di sini ada kalimatnya, aku tidak berbicara, ya, apa-apa yang tidak berguna, yang tidak ada artinya buatku. Nah, gimana kita? Ya, jadi kalau mau bicara, pikirkan baik-baik. Kalau kita hendak menulis, ya, atau memposting suatu tulisan, pikirkan ada nggak faedahnya. Kalau nggak ada faedahnya, ya, kan mungkin buat kita rasanya berfaedah, buat orang lain belum tentu. Bahkan dia sebel, misalnya ada orang jam sekian jamnya ting 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 WA, penuh, udah tutup udah 50. Tapi itu nggak ada faedahnya, hanya ganggu. Apalagi malam-malam barangkali masih sibuk WA-an, masih sibuk segala macam. Dipikir ini adalah berita penting, khawatir orang tuanya atau kenapa, ternyata hanya dilihat debat antara sahabatnya di WA itu. Coba, apa manfaatnya buat orang lain? Dia mau keluar dari grup itu, dia banyak teman di situ, ya, kadang-kadang dinasehatin, iya saat itu dan besoknya begitu lagi. Coba pikirkan orang lain, ya, jangan hanya memikirkan kesenangan dia di tempat itu. Dia kalau sudah tahu orang lain nggak suka, ya janganlah. Pikirkan yang faedah-faedah saja. Kalau dia juga mau mengirim hal yang berfaedah buat dia di dunia dan akhirat saja, terutama untuk akhirat, ya. Nah, itulah yang mudah-mudahan itu yang bisa kita pelajari, ya, bisa kita manfaatkan. Ya, makanya pelajarilah hal ini. Tujuannya adalah supaya kita mengambil faedah, supaya kita bisa mengambil manfaat dari apa yang orang lain sampaikan ke kita, atau, ya, orang lain bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan faedah dari apa yang kita sampaikan kepada orang. Saling memberikan manfaat. Ya, kita kan pengen orang lain memberikan manfaat kepada kita dengan nasihat, dengan tulisannya, dengan ucapannya, kan gitu. Nah, makanya kita juga begitu kepada orang lain. Ya, kalau bicara berikan manfaat, kalau nulis berikan manfaat. Ya, jadi kita saling memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan di dalam sebuah riwayat pun, ya, di sini derajatnya hasan, ya, dengan karena beberapa jalan. Di situ Rasulullah SAW dari Abu Hurairah menyebutkan dan diriwayatkan dari Ibnu Najjar, ya, Rasul pernah mengatakan, aksarun nas dunuban aksaruhum kalaman fi ma la ya'nihi, gitu kan, ya. Jadi aksarun nas dunuban, orang yang paling banyak dosanya adalah aksaruhum, orang yang paling banyak kalaman berbicara fi ma la ya'ni, ya. Jadi orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang paling banyak bicara, orang yang paling banyak menulis yang tidak berguna, yang tidak ada manfaatnya buat dia. Sudah disebutkan, para ulama juga sudah menghimpun, ya, hal-hal ini banyak sekali. Ya, jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan di sini juga lah kita harus berpikir ulang lagi untuk memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan diri kita berbicara, menulis tulisan, mendebat atau apapun yang tidak ada gunanya buat kita. Lebih bagus kita baca Al-Quran, ya, berdoa dan berzikir, atau kalau dunia kita mencari nafkah, daripada kita nggak ada karuan begituan, mendebat orang. Sehari-hari itu yang ditongkrongin itu medsos, debat ini, debat itu, nulis ini, nulis itu, yang kadang-kadang faedahnya sangat sedikit buat dirinya, apalagi buat orang lain. Ya, carilah hal-hal yang berguna buat kita. Ya, seperti Nabi juga mengatakan dalam suatu hadis, ihris ala ma yanfa'uka, berambisilah kamu, ya, berkemauan keraslah kamu atas apa-apa yang dapat mendatangkan manfaat untukmu. Ya, jadi apa-apa yang bisa mendatangkan faedah manfaat buat kita,
maka berambisilah ke situ. Makanya belajar Quran, belajar hadis dengan baik. Nah, kalau kita tahu ini ternyata mendatangkan faidah buat kita di dunia, apalagi nanti di hari kiamat, tunaikan segera kalau kita mampu. Ya, kalau kata Nabi, ya kata Allah, ini adalah perkara yang buruk, jauhi, tinggalkan. Nah itu, lebih bagus kita begitu. Belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, belajar ini, belajar segala macam ya dalam agama kita. Nah, dengan begitulah kita banyak mengetahui perkara-perkara yang memang harusnya kita ketahui. Jadi, berdasarkan kepada hadis-hadis tadi juga disebutkan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi seseorang adalah termasuk daripada bagusnya keislaman dia. Fa'idha taraka ma la ya'nihi, apabila dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna buat dia, wa fa'ala ma ya'nihi kullu, ya, dan dia mengerjakan apa-apa yang berguna buat dia, faqad kamula husnu islami, maka sungguh telah sempurnalah keislamannya. Itu. Jadi hadis ini yang sudah dibacakan tadi dengan penjabarannya itu dapat kita pahami bahwa termasuk daripada bagusnya keislaman itu adalah apabila dia meninggalkan apa yang tidak berguna dan mengerjakan apa yang bermanfaat buat dia. Maka dengan begitulah bagusnya keislaman seorang itu sudah sempurna. Nah, jadi kita bisa mengukur Islam kita ini sudah baik atau belum, sudah sempurna atau belum dari perilaku kita sehari-hari, baik itu perbuatan atau ucapan kita. Begitu juga Rasulullah dalam hadis ya juga pernah mengatakan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah juga, Nabi pernah mengatakan, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asri amsaliha ila sab'i mi'ah du'fan wa kullu sayyi'ah tuktabu bi misliha hatta yalqallah azza wa jalla." Jadi kata beliau, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila seseorang itu membaguskan keislamannya. Ya, jadi kalau ada seseorang yang mudah-mudahan kita nih membaguskan keislaman kita sebagaimana yang telah diatur disyariatkan oleh Allah dan Rasul tadi, maka fakullu hasanah, nanti setiap kebaikan yang dikerjakannya ya'maluha, fakullu hasanah ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dikerjakan itu tuktabu, akan dicatat ya bi asri amsaliha, dicatat dengan 10 kalinya. Nah itu. Jadi kalau Islam kita sudah bagus, kita mengerjakan suatu amalan sholat sunnah misalnya, baca Quran misalnya, bersodakoh misalnya, dan yang lain-lainnya, itu dicatat ya dengan 10 kali lipat ya, sampai sab'imi'ah dofan, sampai kepada 700 lipat. Itu kalau Islam kita sudah bagus. Dan kemudian wa kullu sayyi'ah, ya sebagai manusia kan kita juga suka melakukan kesalahan ya, suka melakukan hal yang tidak baik, maka setiap keburukan akan dicatat dengan yang semisalnya. Satu keburukan dibalas dengan satu keburukan. Nah ini hatta yalqallah azza wa, sampai nanti berjumpa dengan Allah, sampai kita wafat. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan terus dibalas dengan 10 sampai 700. Ya, tergantung daripada niat kita, tergantung daripada tujuan kita mengerjakan amalan tersebut. Makin ikhlas kita, makin besar ganjarannya. Dan juga yang kedua, amalan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, sesuai enggak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semakin sempurna mencontoh Rasulullah, maka akan semakin besar juga pahalanya. Nah, itulah kegunaan faidah kita kalau kita berusaha menyempurnakan keislaman kita. Nah, tapi syaratnya kalau kita ingin menyempurnakan keislaman kita adalah meninggalkan yang tidak berguna dan mengerjakan yang berguna. Tinggalkanlah di sekarang hal-hal yang tidak berfaedah buat kita. Nah, mudah-mudahanlah apa yang disampaikan di sini menjadi motivasi buat kita, motivator buat kita, menjadi penyemangat buat kita untuk meraih keislaman yang baik. Karena pada dasarnya Islam itu adalah agama yang baik, agama yang sempurna, karena mengajarkan kepada kita berbagai macam hal. Ya, karena semua apa yang diajarkan oleh Allah Rasul di dalam Al-Quran Sunnah itu dapat menghantarkan kita ke surga dan akan menjauhkan kita dari neraka. Itu pada dasarnya. Ya, makanya kita kalau ingin memiliki agama tadi yang sempurna, agama yang baik, perhatikan tuntutan dan tuntunannya. Tuntutan dan tuntunan itu adalah diantaranya meninggalkan yang tidak berguna, meninggalkan yang tidak faedah. Ya, baik dalam perbuatan ataupun dalam perkataan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini dapat memberikan faedah khususnya kepada diri saya sendiri. Ya, sebagai manusia juga ada kekurangan, ya ada kelemahan.
ya sehingga kadang-kadang masih agak sulit untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Dan juga untuk keluargaku supaya mereka berbenah diri mereka, ya karena kematian itu ada di pelupuk mata, ya kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Ya berbuatlah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, ya itu untuk keluarga saya, keluargaku, dan juga untuk ya jamaah pengajian dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan dapat memberikan faidah dan manfaat ya untuk bimbingan ya ke depan kita dalam mempelajari agama kita, dalam kehidupan kita untuk meraih keridhaan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan, dan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك